Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mu'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Falah Pucanganom Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, kita masih di bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, yang kita semua sudah mengetahui, sudah memahami bahwasanya di bulan Rabiul Awal, tepatnya menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan para ulama, di tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya jamaah sekalian, kita sebagai kaum muslimin di dalam rangka mengenang, di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak jamaah sekalian, di dalam khutbah kali ini ada 5 cara, ada 5 poin yang hendaknya bisa kita lakukan di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jamaah sekalian, yakni kita harus senantiasa dan selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ibadah maupun di dalam kehidupannya. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya di dalam sunnah Nabi itu terdapat kemuliaan, kebermanfaatan yang luar biasa jamaah sekalian. Kalau di dalam masalah ibadah ada yang namanya sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Kalau di dalam puasa ada namanya puasa-puasa sunnah, misalnya puasa hari Senin dan Kamis. Kalau di dalam kehidupan jamaah sekalian, sungguh sangat banyak sekali. Di antaranya Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa jamaah sekalian? Karena di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kita mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah jamaah sekalian yang pertama, hendaknya kita membiasakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua adalah memahami sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering disebut sirah nabawiyah. Kenapa jamaah sekalian? Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kepingin sayang, kepingin cinta Nabi Muhammad, harus senantiasa mengetahui, membaca bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya mulai lahir sampai wafatnya. Bahkan jamaah sekalian, pasti kita sudah pernah mendengar ada orang non-Islam, orang yang bukan Islam, tapi orangnya ilmiah, orangnya jujur, yakni yang bernama Michael Hart. Michael Hart yang mengarang 100 tokoh dunia. Siapa orang 100 tokoh dunia itu yang paling berpengaruh terhadap umat manusia, yang paling bermanfaat terhadap umat manusia? Ternyata di dalam karangannya yang sangat ilmiah itu jamaah sekalian,
nomor satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya yang ketiga jamaah sekalian, yang sangat penting juga di dalam memperingati dan mencintai Rasulullah jamaah sekalian, kita harus memperbanyak sholawat Nabi jamaah sekalian. Kita harus memperbanyak sholawat Nabi. Ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat bersolawat kepada Nabi artinya para malaikat mendoakan dan mengagungkan sosok pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal jamaah sekalian, solawat sehari-hari bagian daripada zikir kita, bagian daripada kalimat zikrullah kita, mengagungkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang paling sedikit, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang dalam beberapa riwayat jamaah sekalian luar biasa fadilahnya, luar biasa keutamaannya, luar biasa kemanfaatannya, akan dicurahkan oleh Allah kepada kita rahmatnya, akan diangkat derajat kita dan akan diampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mari kita biasakan bagian daripada zikrullah kita adalah diantaranya memperbanyak sholawat Nabi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat jamaah sekalian, di dalam rangka memperingati Maulid Nabi adalah meneladani akhlak beliau jamaah sekalian. Meneladani akhlak beliau yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Wa inna la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya pada beliau itu terdapat akhlak yang mulia. Dan termasuk juga akhlak beliau jamaah sekalian, kalau kita paskan di dalam geopolitik pada saat ini, keseharian yang kita tonton, kita lihat jamaah sekalian, jangan dilupakan di surat Al-Fat ayat 29 jamaah sekalian. Apa itu jamaah sekalian? Di situ Allah memaparkan inilah ciri karakter umat Nabi Muhammad itu. Dan saat ini baik di lingkungan kita, terutama mungkin di nasional kita, bahkan mungkin di dunia internasional, yang saat ini di dalam rangka Maulid Nabi sangat penting harus disampaikan ayat ini jamaah sekalian, yakni di surat Al-Fat ayat 29. Apa itu jamaah sekalian? Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah.
Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya. Walladzina ma'ahu, bagaimana sikapnya, karakternya, ciri khasnya. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Ini jamaah sekalian. Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ini jamaah sekalian. Tegas terhadap orang-orang kafir yang saat ini sangat dirasakan oleh kaum muslimin. Bagaimana saudara muslim kita di Palestina yang 70 tahun dijajah yang saat ini begitu mengerikan. Apakah sudah saudara muslimnya menolong sepadan dengan perilaku yang dilakukan oleh orang kafir? Yang baru-baru ini juga begitu. Di Qatar dibombardir oleh orang-orang kufar. Bagaimana sikap kaum muslimin? Apakah sudah menunjukkan asyidda'u 'alal kufar, ataukah masih terkungkung di dalam kelemahan? Tapi alhamdulillah jamaah sekalian, setelah asyidda'u 'alal kufar, angin segar bisa kita lihat juga. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama muslim. Kasih sayang sesama muslim yang kemarin kita saksikan. Arab Saudi dan Pakistan menaikkan fakta pertahanan. Jika satu yang diserang berarti menyerang dua-duanya. Tak boleh jadi. Inilah yang kita harapkan. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Setelah itu menggelinding tidak hanya Arab Saudi dan Pakistan. Kalau bisa seluruh jazirah Arab, bahkan seluruh dunia kaum muslimin punya fakta pertahanan, sehingga punya izzah, punya kemuliaan. Kalau NATO bisa melakukan begitu, sudah saatnya kaum muslimin harus melakukan juga seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang kelima jamaah sekalian, dalam memperingati Maulid Nabi kita harus membela agama Islam, mendakwahkan agama Islam ini. Karena orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad otomatis cinta terhadap apa yang diwariskan, yakni risalah Islam. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.